Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekarang kita akan merenungkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada saat ini kami dapat membaca dan merenungkan kembali sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tuntunlah kami di dalam pembacaan dan perenungan ini, supaya mata hati kami boleh semakin terang dalam melihat kebenaran Tuhan, di dalam melihat kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, dan juga perintah-perintah-Mu bagi kami dan janji-janji-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh semakin mengerti firman-Mu dan semakin bertumbuh, supaya kami boleh semakin kuat di dalam perjalanan kami mengikuti Engkau. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari pembacaan kita ini kita belajar dua hal setidaknya. Yang pertama, supaya kita menguatkan dan meneguhkan hati ketika kita mengikut Tuhan. Dan yang kedua, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Maksudnya kita mesti mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Tuhan menunjuk Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Israel yang ditinggalkan oleh Musa, tugas Yosua tentulah tidak mudah. Ia memimpin lebih dari 2 juta orang Israel. Dan dia juga akan memimpin mereka untuk merebut tanah Kanaan. Jadi ada dua objektif yang sangat besar yang ditanggungkan kepada pundak Yosua. Itu sebabnya Bapak Ibu, mulai dari kitab Ulangan dari pasal 31 sampai pada pembacaan kita ini Yosua pasal 1, baik Tuhan maupun Musa berkali-kali mengatakan kepada Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Karena memang tidak mudah pekerjaan yang akan ditanggung oleh Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu meskipun sekaliber Yosua, ia juga mengalami rasa takut. Rasa takut merupakan perasaan alami, perasaan yang diciptakan Tuhan bukan tanpa alasan. Tuhan juga punya alasan untuk memberikan manusia sebuah perasaan yang dinamakan takut, supaya kita berhati-hati dalam hidup ini. Dan bukan hanya itu, supaya juga kita tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Dia yang kuat, yaitu Tuhan kita. Jadi rasa takut ada kalanya itu baik bagi kita.
Oleh karena itulah Tuhan mengingatkan di dalam bacaan kita ini. Dalam bacaan kita ini ada 2 kali, yaitu di ayat 7 dan juga di ayatnya yang ke-6. Tapi di ayat 9 juga Tuhan sebetulnya mengulanginya lagi. Jadi ada 3 kali Yosua dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Ini dinasihatkan Tuhan supaya Yosua mampu, supaya ia bisa mengalahkan rasa takutnya dengan ada nasihat-nasihat yang bisa diingatnya dan bisa dilakukannya menjadi petunjuk baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menguatkan dan meneguhkan hati bukan sekedar kepercayaan diri yang sederhana. Oh, aku percaya diri, aku kuat, aku maksudnya mampu melakukan itu. Tidak sesederhana itu, melainkan juga adalah sebuah usaha untuk meyakinkan diri kita sendiri. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Usaha untuk meyakinkan diri sendiri, untuk menyerahkan diri, untuk tunduk kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, dan untuk tunduk pada janji dan perintah Tuhan. Orang yang berani di dalam Alkitab adalah orang-orang yang bertindak mengikuti iman. Orang-orang yang mau dituntun oleh firman Tuhan, meskipun ia tahu imannya ataupun firman Tuhan bisa membawanya pada situasi yang tidak mengenakan menurut pandangannya secara manusiawi. Tapi ia tetap dituntun oleh imannya, hidupnya dituntun oleh iman dan tidak menurut logikanya atau pandangannya sendiri. Itulah orang yang berani. Jadi orang berani bukan berarti tidak punya ketakutan. Siapa yang tidak punya ketakutan? Semua orang punya. Tapi dia lebih memilih untuk dituntun imannya ketimbang dituntun oleh ketakutannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pengkhotbah dan penulis serta pendeta asal Inggris namanya John Bunyan. Ini tulisan-tulisannya sungguh terkenal. Dalam salah satu babak di bukunya berjudul Perjalanan Musafir, mencatat demikian. Jadi dalam mimpinya, ini dalam bukunya, dalam mimpi si musafir itu diajak oleh penafsir menuju sebuah tempat yang sangat menyenangkan, di mana ada sebuah istana yang indah. Musafir Kristen itu menjadi sangat senang melihat bangunan yang megah karena ada istana di tempat yang indah itu. Dan dia lebih terkesan lagi melihat orang-orang yang berjalan di istana itu dengan pakaian emas. Ketika dibawa lebih dekat ke pintu istana, sekelompok orang berdiri di depan pintu masuknya. Mereka semua ingin masuk, tapi mereka kelihatannya tidak berani untuk melakukannya. Tidak jauh dari pintu ada seorang pria duduk. Dan di meja tempat ia duduk, di depannya ada buku, botol tinta, dan pena. Tugasnya adalah mencatat nama orang-orang yang ditentukan untuk masuk ke istana itu. Perhatian si musafir kemudian beralih kepada orang-orang yang berdiri di depan pintu dengan berpakaian baju zirah. Mereka berdiri menghalangi jalan itu untuk mencegah orang-orang yang ingin masuk ke dalam istana. Si Kristen merenungkan makna semua hal ini. Pada akhirnya ketika semua orang mundur dari pintu itu karena takut pada pria bersenjata, si Kristen melihat seorang pria yang berdiri teguh. Dia maju ke depan kepada pria yang duduk di meja itu dan berkata, "Pak, tuliskan nama saya." Segera setelah namanya tercatat dalam buku itu, pria itu menarik pedangnya, memakai ketopong, memakai helm di kepalanya, dan berlari ke arah pintu istana, di mana orang bersenjata itu melawannya dengan kekuatan penuh. Tetapi pria itu bertarung dengan hebatnya.
menebas dan menyerang musuh-musuhnya. Dia menerima banyak serangan dan luka-luka dari orang-orang yang berusaha mengusirnya itu. Tetapi dia dapat menerobos mereka semua dan melangkah ke depan istana itu. Orang-orang yang di dalam istana itu berteriak dengan gembira. Mereka berkata, "Ayo masuk, kemuliaan kekal telah Anda miliki." Maka pria itu masuk dan kepadanya diberikan pakaian yang sama dengan orang-orang yang menjadi warga istana itu. Maksudnya Bapak Ibu, dalam buku Perjalanan Musafir ini digambarkan bahwa memasuki kerajaan Allah itu ada banyak tantangannya. Dan mesti seperti seorang pria yang berani itu untuk menghadapi orang-orang dengan baju zirah, dengan senjata. Seperti itulah perjalanan dalam mengikut Tuhan. Kita tahu kita akan menghadapi banyak tantangan, tetapi mesti seperti pria itu. Maksudnya memiliki keberanian. Ia menguatkan hatinya untuk, "Pak, tuliskan namaku dan aku mau masuk." Dia berani maksudnya menghadapi lawan-lawan yang menjaga di tempat itu. Nah, kemudian dalam Kisah Rasul 14 ayat 22, inilah penjelasan si John Bunyan. Katakan demikian, "Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu," ini Paulus dan Barnabas, "dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara." Dan Bapak Ibu, pesan ini pun adalah bagi kita, juga bagi Yosua. "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Engkau akan merebut tanah Kanaan. Di dalam tanah Kanaan itu ada orang-orang enak," katanya. Orang enak itu maksudnya para orang-orang bertubuh besar, raksasa-raksasa. "Tapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Bapak Ibu, saudara-saudari, selain menguatkan dan meneguhkan hati, Tuhan juga memberikan beberapa nasihat atau pegangan lain bagaimana supaya kita berhasil mengikuti panggilannya. Yang pertama adalah harus sungguh-sungguh beriman. Ini juga untuk mendukung supaya kita punya kekuatan di dalam hati kita, punya keteguhan, yaitu kita perlu memiliki iman, sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Meskipun tampaknya permasalahan itu sungguh besar, meskipun tampaknya tantangan itu sangat besar, lebih percayalah kepada Tuhan daripada kepada ukuran atau penilaian diri kita sendiri. Kita mesti lebih percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertaiku, aku akan ditopangnya. Dan yang kedua, supaya kita pun berhasil, kita harus senantiasa menaati hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. Jadi dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, "Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang menaati perintah Tuhan, akan tetap hidup selama-lamanya." Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. Tapi kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan tetap hidup. Maksudnya pengharapan kita akan tetap hidup. Kita tidak berputus asa. Mazmur 19 ayat 9 juga mengatakan, "Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya." Melihat pengharapan yang Tuhan beri. Dan yang terakhir, ketiga, adalah dengan terus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Jadi dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, "Pergunakanlah pedang roh, yaitu firman Allah." Seperti Yesus melawan iblis dengan
mengetahui firman-firman Allah dan iblis bisa dikalahkan. Demikian jugalah kita harus terus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan kalau kita pun tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengenal Tuhan kita dari firman-Nya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya kita semakin kuat di dalam perjalanan kita. Tuhan telah berjanji akan menyertai kita, tapi kita pun juga harus memiliki usaha, memiliki komitmen dalam menuruti apa yang Tuhan sudah berikan, sudah nyatakan, supaya kita boleh tetap kuat dan beruntung dan berhasil. Amin. Tuhan memberkati.